Nah, judul kali ini, materi kali ini adalah bisikan, dua bisikan. Nah, ini perlu tahu ya. Sebab ini materi penting. Jadi kita terdiri dari dua unsur, unsur jasmani sama unsur rohani. Ulangi, kita terdiri dari berapa unsur? Unsur apa? Unsur jasmani, unsur rohani. Kemarin ruh itu seperti hanya amal ada dua, ada amal lahir, ada amal batin. Karena kita juga terdiri dari dua unsur, unsur jasmani sama unsur ruhani. Ulangi, harus paham dulu. Subuh-subuh ya, udah kumpul nyawanya belum? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita bisa bangun kembali, berarti kita masih diizinkan oleh Allah berbuat amal soleh. Nantinya Rabbana narji'na na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Kalau kita mati pujaah, mati mendadak, banyak yang lagi tidur teh sudah tidak bangun lagi. Dia tidur gak bangun lagi, berarti habis jatahnya. Kalau kita masih diizinkan bangun, kita memuji kepada Allah ahyana yang menghidupkan lagi. Karena kalau tidur itu adalah setengah kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, di subuh kali ini subuh barokah karena Rasulullah menyatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Waktu subuh ini biasanya waktu yang dilalaikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Sejarah mencatat kesuksesan mengukir waktu subuh. Pertama Salahuddin Al-Ayyubi, kedua Muhammad Al-Fatih. Dua-duanya pergerakannya di waktu apa? Subuh. Bahkan tadi di hadis Rasulullah mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di subuh hari. Maka kata Rasul yang bangun itu adalah cepat tidur, cepat bangun. Jangan kebalik-balik kayak sekarang. Waktunya malam malah begadang, subuh tahajud susah, apalagi sholat subuh. Maka Rasul menyatakan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Makruh tidur sebelum isya. Atau tidur sebelum isya malah keburu sholat isya ya. Jadi gini, tidur terlalu awal juga gak boleh, minimal sudah sholat apa? Isya. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Hadis itu domirnya rujuknya ke sholat isya. Dan makruh hadis, ngobrol sesudah isya. Kalau tidak ada kepentingan, kalau tidak kuliah, kalau tidak mutolaah, jangan tidur habis jangan ngobrol habis isya. Jadi yang bagus itu adalah cepat tidur, cepat bangun. Wah, apalagi kajian ilmiah sekarang coba. Banyak penelitian ilmiah bahayanya begadang banyak. Apalagi lebih dari jam 12 malam. Jangan dibalikin, tidur jam 1, bangun jam 7. Itu bukan sunnah Rasul. Rasul itu adalah sampel proyek. Orang yang ibadah mau diterima ke Allah, harga matinya harus nyontoh ke Rasul. Segala perbuatannya bukan dari nafsu, tapi terbimbing. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah qudwah 3321 Al-Ahzab itu. Harga matinya di situ. Karena Rasulullah itu manusia biasa, tapi terbimbing luar biasa oleh wahyu.
Dadanya disembelih 4 kali. Waktu 4 tahun, 10 tahun, 40 tahun dan sebelum Isra Mi'raj. Karena tadi di kita ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Di rohani itu ada tempat setan. Nanti sesuai pembahasan kita di subuh hari kali ini. Jadi judul subuh kali ini adalah 2 bisikan. Apa cenah? 2 bisikan. Bisikan apa? Bisikan positif, bisikan negatif, bisikan yang baik, bisikan yang buruk. Kita ambil sekarang marojinya dari Al-Quran. Jadi yang harus kita tumbuh kembangkan itu bukan hanya unsur fisik, abu jasad. Bukan. Jasad ada makanannya enggak? Jasad butuh pakaian enggak? Jasad butuh dirawat enggak? Jasad butuh dijaga enggak kesehatannya? Kalau lidah kita sakit, makanan walaupun Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, enak gak makannya? Halo, jawab. Enak gak? Kenapa? Sakit apanya? Yang bisa menikmati, mencicipi itu apa? Lidah. Kalau alat mencicipannya sakit, bisa menikmati makanan enggak? Begitupun amal soleh. Begitupun apa? Amal soleh hanya akan bisa dicicipi oleh hati yang sehat. Ulangi, apa cenah? Amal soleh oleh hati yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Ala inna fi jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahia al qalbu. Ayo ulangi. Ala inna kan udah dihafal itu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahia al qalbu. Kita sudah pernah membahas bab buta kan? Yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat hatinya akan apa? Buta. Pernah dibahas kan bab buta? Jadi yang bisa beramal, amal itu perbuatan, pekerjaan, ibadah, garis miring takwa, garis miring taat dan tunduk menghambakan diri pada siapa? Allah hanya akan bisa dilakukan oleh orang yang hatinya bersih. Ulangi. Bareng. Amal soleh hanya bisa dicicipi oleh hati yang bersih. Kita yang hina, yang bodoh, yang dosa, perlu tidak rahmat Allah? Apa rahmat itu? Kasih sayang Allah. Perlu gak magfiroh? Apa magfiroh artinya? Ampunan. Perlu gak taufik? Apa taufik artinya? Bimbingan. Perlu hidayah? Apa artinya? Petunjuk. Perlu rahmat, kasih sayang. Perlu taufik, bimbingan. Perlu inayah, pertolongan. Perlu hidayah, petunjuk. Dari siapa? La haula wala quwata illa billahil. Bahasa anak muda sekarang mah perlu yang ngebensinin, perlu yang ngebanjur, perlu yang ngemotivasi. Watawasau bil haqi watawasau. Kalau sesama manusia begitu, tapi perlu unsur rohani yang menguatkan. Maka ada bisikan. Harus ngerti dulu nih, udah kumpul nyawanya belum? Coba kita rasakan. Untuk beramal soleh itu pahit nggak? Bangun subuh pahit nggak? Tahajud pahit? Haji Quran? Sedekah? Pahit atuh, pahit. Kalau yang pahit itu enak nggak? Tersiksa atau menikmati? Tersiksa banget. Berat apa ringan?
Berat banget untuk beramal soleh itu ya. Tidak cocok dengan hawa nafsu. Benar enggak? Enaknya apa kalau subuh-subuh sekarang? Halo mahasiswa? Tidur benar juga tuh tidur. Erika. Ya Erika dengerin istiqomah itu ibadahnya para wali. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Kemarin udah dibahas. Bahasan kemarin apa bahasan kemarin? Ikhlas. Kemarin orang ikhlas istiqomah enggak? Istiqomah enggak orang ikhlas? Istiqomah banget. Namanya transaksi jeung Allah atuh. Sekarang kalian ikhlas enggak duduk di sini? Ada yang kenceng ikhlas enggak? Istiqomah. Amin. Gak boleh lutlet, kadang hadir, kadang enggak. Tuh gimana? Kan konsistensi iski. Gitu Lin? Nulisnya teh ki apa kei? Kei, konsistensi adalah kunci. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Bisa naik ke Galunggung sampai tangga 900. Kalau tangga ke satunya gak dinaikin, gak bakalan nyampe. Jadi harus istiqomah berproses. Ya, dikit lama-lama ilmu ningkat. Oh kemarin bab ikhlas, ayatnya Al-Hijr 40. Oh kemarin yang gak digoda oleh setan teh orang yang gak bersyukur. Oh itu surat 7 Al-A'raf ayat 17. Itu sudah ditambah tiap hari ilmu. Sekarang subuh ini apa judulnya apa? Dua bisikan. Dua apa Jena? Bisikan. Najwa itu bisikan. Munajat berbisik-bisik. Meniup-niup. Karena tadi susah banget untuk berbuat amal soleh, kita perlu supporting. Nah, Jena? Kalau kita mau support system, ada perlu support system perlu atuh kita teh ya. Kita lagi futur kata anak-anak hijrah lagi apa Cina? Futur, apa futur teh? Lemah, lagi putus asa, lagi tidak semangat. Aduh aku tuh tidak semangat halako. Aku tuh tidak semangat kuliah. Namanya apa? Futur. Futur teh lagi lemah. Lemah dalam ibadah. Butuh penguat gak? Kalau lemes itu perlu doping gak? Perlu doping gak? Nah ini dopingnya bukan hanya doping lahir. Kalau doping lahir tuh makan. Doping batin tuh 2 bisikan. Bahkan bisikannya yang bagus mah 1 bisikan tadi. Kita ambil pertama di ayat apa tadi? Surat apa? Nah, sekarang bisikan yang bagus dulu. Bisikan yang pertama adalah bisikan malaikat. Bisikan siapa? Malaikat. Buat siapa bisikan malaikat? Buat orang yang istiqomah dalam ibadah. Pelan-pelan kaliannya can kumpul nyawa ya subuh-subuh udah dikasih kajian. Buat siapa? Buat orang yang istiqomah. Gimana ayat istiqomah? Wa allawistaqomu wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an godako. Surat Al-Jin ayat berapa? Ayat 16. Ulangi. Wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an. Kalian ada tugas dari dosen, harus upload jurnal. Bukan hanya submit, tapi harus keluar loaknya. Sampai harus diterima. Apa namanya diterima tuh? Di approve ya. Sama jurnalnya dinaikin. Itu teh dari mulai ngedownload jurnal, ngefilter jurnal. Halo? Kalau nggak istiqomah bisa selesai nggak? Enggak lah. Ngedownload template
template jurnal, nyari-nyari bahan, udah gitu apa? Parafrase, ngatur nitin, ngarapih-rapi, banyak gak kerjaannya? Kalau SKS sistem kebut semalam emang bisa kayak rapi? Belum materinya dipresentasikan harus dikuasai, bayangkan. Ini mah mahasiswa SKS. Nah, SKS teh bikin sinopsis, bikin polisi brief. Wah, tugas abrog. Sabrog puta. Injury time sok detik-detik terakhir. Aneh ini mah mahasiswa teh. Pantesan presentasinya jelek. Hasil karyanya jelek sebab procrastination. Apa cenah? Apa prokrastinasi itu? Menunda, nunda. Aduh, abi mah ini mah banyak distraksi, nah. Makanya perlu fokus. Makanya Oci kalau lagi nugas, HP-nya buang. HP-nya naon cenah? Buang. Matikan datanya. Biar gak ada notif. Cukup dari laptop. Laptopnya gak boleh ada Telegram sama WA-nya. Jadi fokus nyari tina Google na fokus. Kalau Oci ini mah nggak fokus hati teh, nggak fokus teh, nggak khusyuk kesana kesini, nya nggak bakalan bisa bangun subuh atuh. Ngantuk subuh teh, sebab begadang nggak bisa ngatur waktu. Time management, waktu mah 24 jam, bagi-bagi dong. Kapan waktu na ngaji, bener gak? Kapan waktu na nugas, kapan waktu na kuliah. Siapa di sini yang kerepotan kalau ngebagi waktu? Halo? Pute? Siapa yang kerepotan kalau ngebagi waktu, Pute? Repot banget ya, Pute ya? Semua gak selesai, ini gak selesai. Makanya ambil skala prioritas. Semuanya penting, klasifikasi mana penting mendesak, mana penting tidak Kalau ibu-ibu pagi-pagi kalau belum disiapin sarapan harus disiapin gak sarapannya? Kalau memang punya kesibukan subuh-subuhnya jadi jam 2. Tarik lagi dari asar atuh. Namanya apa teh kalau di kulkas tuh emak-emak tuh namanya apa? Di kulkas? Food preparation. Apa cenah? Kalian gak tahu nih calon emak-emak, tahu nggak? Food preparation teh kieu. Aya misal ini buat sayur sop. Disatuin wortel apanya udah dipotongin, ayamnya udah dibersihin, tinggal plung cemplung. Itu namanya apa ya? Food preparation, persiapan bahan makanan. Udah tahu kita teh harus halaqah subuh pagi-pagi, emak-emak. Ya. Ini segala belum selesai, makanya jangan ada waktu kosong. Surat Al-Jin itu surat 72. Jadi ulangi, balik lagi ke materi. 2 bisikan, apa cenah? 2 bisikan. Pertama adalah bisikan yang positif. Bisikan apa? Malaikat di surat apa? Fusilat ayat berapa? 40. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang alladzina itu apa? Isim mausul. Alladzina itu apa artinya? Alladzina itu orang. Tergantung siakul kalam atau tergantung susunan kalimat, jangan yang. Apa alladzina yang? Gak setiap alladzina yang. Alladzina itu orang. Nih usah share ya. Soalnya kalau nggak di-share sayang nih ilmu dari Allah. Mangga cu. Untuk orang yang apa? Istiqomah itu adalah bisikan malaikat. Coba. Ibadah sampai istiqomah itu ada tahapannya enggak? Pertama harus nyari ilmunya.
Kenapa harus cari ilmunya dini? Kalau nggak mengerti dan yakin kemarin bisa merasa untung nggak? Halo? Kalau kita tidak mengerti dan yakin bisa merasa untung nggak? Istiqomah itu tahap akhir. Yang pertama cari ilmunya dulu. Cari apa? Biar apa? Biar apa? Biar mengerti dan yakin. Ulangi. Pertama apa? Cari ilmunya dulu. Kenapa harus halaqah subuh? Kenapa harus sholat? Cari ilmunya dulu. Jangan berbuat sesuatu itu tanpa ilmu. Taklid buta. Kudu taklid melek. Ngikutinnya harus tahu fungsinya buat apa. Jangan FOMO. Apa cina? FOMO. Nahan FOMO teh? Fear of missing out. Mahasiswa tak apa-apa mau kumaha. Apa anak kalian mau jule? Frida apanya jule? Apa Frida apa mau teh? Fear of missing out. Lawannya pomo apa? Jomo. Namanya joy of missing out. Joy of missing out. Ari jomo mah bahagia we, tenang we, ikut-ikutan yang lagi viral ge. Entah usah mau jadi orang yang jomo aja. Joy of missing out. Lanjut. Joy of missing out. Amun FOMO mah fear atau mah kecemasan, ketakutan, takut ketinggalan sesuatu. Leuheung mah ketinggalan nanti kebaikan. Benar enggak? Boleh kita FOMO, tapi FOMO-nya ke para nabi, ke para rasul, ke para sahabat. Aduh, ke wanita soleha boleh FOMO itu mah. Sampai kita dapat bisikan malaikat, yaitu orang yang istiqomah itu panjang tahapannya. Apa cenah? Panjang tahapannya. Pertama harus mengetahui ilmunya dulu. Kenapa tadi harus mengetahui ilmunya dulu? Supaya mengerti dan yakin. Supaya apa cenah? Mengerti dan kenapa nih harus berbuat ini? Supaya mengerti dan yakin, cari tahu dulu dong ilmunya. Dasarnya apa? Begini tuh apa? Gimana bisa mengerti apalagi nyampe ke keyakinan? Kan keyakinan yang paling rendah tuh ilmu yakin, bener gak? Sebelum masuk ainu yakin, sebelum masuk haku yakin, apa dulu? Ilmu yakin. Keyakinan itu berdasarkan apa? Ilmu. Oci, kenapa Oci harus makan makanan yang sehat? Tidak boleh seblak terus sama Aci. Cilok, cimol, cibai, kenapa? Sesekali boleh Oci. Kenapa coba Oci? Tidak boleh makan makanan penyebab kanker, pengawet, pewarna, penaon deh? Oci? Pengenyal gitu Lin. Kenapa Oci? Harus mengerti dan yakin dulu Oci. Supaya sehat atau Oci. Kulu wasrobu walatus ribu paliyang duril insanu ila to'ami. Lihat apa yang dia makan. Sama rukna Islam teh gak ngatur makanan. Dari A to Z. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sayyidina Ali mengatakan. Ma farratna fi kitabihi min syai'. Tidak ada yang terlewat satupun. Ulangi lagi. Mendapatkan bisikan malaikat. Di surat Fussilat tadi. Ayat berapa? Ayat 40. Innalladina sesungguhnya orang. Sebenarnya kalau laki-laki masuk perempuan. Qalu yang mereka berkata si alladina te Rabbunallah. Itu kebab ikhlas nyambungnya kemarin. Rabbunallah, Tuhan saya, sembahan saya siapa? Allah. Kalau orang yang tidak punya Tuhan Allah tapi Tuhannya nafsu bisa istiqomah enggak? Kemarin ini Dini berbuat baik ke siapa ini? Devina, tapi bukan ke Allah Tuhannya tapi ke nafsu. Devina, aku berbuat baik padamu ini, tapi Devinanya gak bilang makasih. Apalagi ngasih feedback yang lain misalkan. Ngasih balasan, bukan hanya terima kasih, tambahan yang lain.
Kalau tidak bertuhan Allah, tidak karena Allah, maksudnya tujuan kita beramalnya, berbuat kebaikannya karena Allah. Halo Dini, akan kecewa enggak? Kenapa Dini banyak orang yang kecewa sekarang dan sakit hati Dini? Karena Rabbunallah tidak bertuhan. Innalladzina qalu Rabbunallah, orang-orang yang berkata Tuhan saya adalah Allah. Kalau beribadah tujuannya Allah, walaupun hablum minan nas, kita berinteraksi bermuamalah dengan manusia nih, ayah berbuat baik ke orang tua, bakal cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Kenapa ayah cinta tanpa syarat? Karena Tuhannya Allah. Innalladzina qalu Rabbunallah. Ada orang-orang yang bilang Tuhanku siapa? Kalian yakin dan percaya ada Allah? Kenapa rukun iman formulasi ilmunya disebut ilmu tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Surah Majid Naul Awa bab keberapa? Bab kedua. Fa'ala yufa'ilu tab'ilan. Tasrif wahada yuwahidu. Kenapa kira-kira iman disebutnya ilmu tauhid? Karena yang pokok itu percaya kepada siapa? Kepada Allah. Yang berapa? Yang satu. Padahal rukun iman banyak enggak? Awas, ini keilmuannya dari segala segi ya. Usah dah. Biar kaliannya cerdas. Amin. Ayo atuh. Tidak usah ada ilmu mah sedikit yang diturunkan ku Allah mah wa ma utitu min cek Allah sedikit cek kita mah banyak, bener gak? Baru disambung-sambungin juga udah cingho, cicing bari, poho, apalagi udah bubar, barho. Halo. Halo. Dini, mau cingho mau barho Dini. Tuh pemirsa udah penasaran nih gimana caranya istiqomah. Pertama harus diketahui apanya dulu? Ilmunya. Kenapa harus mencari ilmunya? Nah ini baru anak muda supaya mengerti dan yakin. Kalau udah tahu ilmunya pasti mengerti nggak? Pasti yakin nggak? Kue bolu apa? Cimol. Cok ngegoreng cimol. Kalau tahu ilmunya bakal mengerti nggak? Bakal yakin nggak ngegorengnya? Atuh gitu. Kalau nggak pakai ilmu goreng cimol sama minyak panas meledak nggak? Meledak. Kalau udah tahu ilmunya pakai minyak apa? Dingin lah. Bakal hati-hati nggak? Hati-hati kalau udah tahu ilmunya. Tuh tahapan istiqomah belum, baru satu itu. Yang kedua, setelah mencari ilmunya, nih cari ilmunya, menjadi mengerti dan yakin, baru cicipi. Apa Jana? Cicipi. Ada informasi, gencar iklan, bakso Japri sangat enak. Itu namanya ilmu. Sounding tuh. Wah, iklan. Itu kan baru pengetahuan, bener gak? Oh, di situ ada bakso, baru tahu ada soteng dan seblak di situ. Tuh iklan ya. Gencar tuh ya. Bahkan produk knowledge-nya ya. Ada edukasi tentang produknya ya. Soteng dan seblak yang di situ teh begini. Wah, testimoni dikumpulkan. Itu tuh dalam rangka brainwash nih, keilmuan nih supaya mengerti dan yakin. Yang kedua tahapannya istiqomah itu dicicipi. Dicicipi itu maksudnya apa? Diamalkan. Udah icip soteng dan seblaknya diicip, baksonya dari ilmu yakin jadi ainul yakin. Oh alamatnya di situ, suka gitu gak? Cari alamatnya yang lagi viral nih. Soteng dan seblak mana? Tuh ainul yakin, ain tuh dilihat tempatnya. Masuk, pesen, dicicipi, hakul, yakin. Pantesan ini testimoninya ya. Beragama tuh harus gitu, jangan cenah. Katanya sholat itu bikin tenang ya. Katanya wasta'inu bisobri washolatnya. Katanya sholat itu tanhaannya pasai wa mungkar ya. Mencegah dari sesuatu yang pasa, merugikan diri sendiri, munkar, merugikan orang
lain. Jangan katanya doang. Cicipi. Apa cenah? Benar gak sholat itu bakal mencegah dari keburukan di dunia aja begitu? Diri sendiri gak rugi, apalagi merugikan orang lain. Benar gak? Cicipi. Oh benar, kalau nutup auratnya bakal begini. Oh kalau sedekah teh begini. Kan biasanya dari majelis ilmu gini baru pengetahuan kan? Baru ilmu kan? Cicipi. Beda gak antara madis madu dengan madis gula? Kalau dicicipi kerasa gak bedanya? Gitu, cicipi. Udah dicicipi, masuk ke standar kita. Enak banget. Baru bisa jadi pelanggan tetap. Apa cenah? Pelanggan tetap biasanya suka balik lagi gak? Nah itu namanya istiqomah. Benar? Dari istiqomah itu. Nih istiqomah itu. Sebelum istiqomah ikhlas. Memang ini mah benar-benar dari diri sendiri, nggak kepaksa. Ini mah pelanggan menjadi pelanggan si bakso ini mah. Nggak ada yang nggak ada yang neken, nggak ada. Memang benar-benar kepake sama kita. Walaupun orang bilang A, bilang B, bilang E, dah kita mah sesuai selera. Orang ya bilang begini. Enggak Islam teh begini. Bahkan anak udah bilang ada Islamfobia lah, ada apa. Tapi karena kita mencicipi, lihat para nabi, para rasul, wanita-wanita soleha istiqomah gak ibadahnya. Tapi mereka di dunianya capek gak? Capek atau berbuat baik mah tidak cocok yang hawa nafsu. Harta Khadijah habis gak? Tapi Khadijah istiqomah enggak? Jawab, istiqomah enggak? Para nabi, para rasul amanah enggak? Orang amanah kan istiqomah. Udah konsisten. Mengenalkan manusia ke jalan Allah. Konsisten, percaya diri. Sebagaimana kemarin yang live TikTok walaupun capek harus guyur-guyuran. Istiqomah gak dia? Karena dia punya tahu ilmunya. Dari TikTok baru bisa ke bawah kalau coba masalah dunia aja begitu. Apalagi urusan akhirat dong. Setuju tidak? Harus lebih apa? Istiqomah. Hadiahnya saweran apa surga? Surga itu kenikmatan yang sempurna dan abadi. Orang beriman percaya ada yang gaib, salah satunya surga. Bukan hanya yang lahir, prestis penghargaan dari orang terasa sekarang, uang terasa sekarang. Tapi ada yang lebih penting. Apa? Yang membuat kita lebih konsisten. Surga itu bentuknya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nggak ada apresiasi dari orang, kita terus berbuat baik ke orang. Suami ke istri, istri ke suami. Halo, teman jeng teman saling berkasih sayang dalam kesabaran, dalam kebaikan. Saling bermotivasi dalam kebaikan, berpegangan tangan. Indah tidak? Walaupun kita nggak dapat apa-apa dari teman, tapi yakin innallaha ma'al muhsinin. Allah selalu beserta orang-orang yang baik. Ketika harta kita dipakai yang baik, waktu kita, ilmu kita, tenaga kita gak dihisab oleh Allah. Apa yang harus dihisab semuanya udah dipakai buat ibadah. Nah itu, halo, para nabi, para rasul ibadahnya istiqomah gak? Para wali, guru-guru yang soleh istiqomah gak? Mengenalkan manusia ke Allah. Dia habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya. Istiqomah gak? Apa yang menjadi motivasi dia sampai istiqomah? Surga, mengerti dan yakin. Walaupun di dunia sekarang gak terbalaskan, ada akhirat. Tuh orang beriman lebih jauh. Lebih konsisten, lebih permanen, lebih bagus akhlaknya. Karena punya yang gaib. Apa yang gaib? Pahala. Apa yang gaib? Surga. Apa yang gaib? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gampang baperan orang beriman mah. Walaupun gak terbalaskan, gak ke-mention. Benar gak? Gak kesebut sama orang. Gak terkenal. Apa-apa. Mentalnya kuat gak? Halo, mentalnya kuat gak? Mentalnya sehat gak? Tuh konsisten kepada kebaikan. Ini mah tekaopan. Enosok tekaopan mah pikir ciwit deui. Si itu berbuat buruk lagi. Kalau tasawuf enggak, idfa billati hiya ahsan. Tolak seseorang dengan yang lebih
baik, berkasih sayang karena Allah. Coba kalau Nabi Muhammadnya diludahi, dulu berhenti dakwah. Coba kalau Nabi Muhammadnya dulu di Taif, di Baledogan, dilempari batu, berhenti dakwah. Coba kalau Nabi Muhammad sama orang Yahudi buta, dipitnah, dicaci maki, berhenti berbuat baiknya. Ada teladan gak di sosok Nabi? Gak ada. Tapi junjunan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terdebes istiqomahnya, berbuat baiknya. Manusia mati meninggalkan jasa. Legasinya beliau 1400 tahun terkenal karena keistiqomahan ibadahnya. Hebat enggak? Mau kayak gitu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kepada istri-istri soleha dan kepada wanita-wanita yang tersembunyi padahal beliau jadi wali-wali Allah. Keren enggak? Ayo tuh wanita-wanita harus begitu. Halo? Jangan gopla lale. Ini mah ampun baru ujian segitu gimana lemes banget. Ad-dunya, ayo bareng. Mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Tempat capek. Tempat bercocok tanam. Jangan menyerah. Harus semangat. Coba kalau anak muda gitu. Depina sadala kok subuh lagi Depina disintrek gerak. Ngelawan diri sendiri hawa nafsu aja susah, gimana lawan POC? Lawan Belanda. Lawan ngantuk aja kalah. Ampun. Depina halo. Gitu. Ulangi, panjang banget ini satu ayat. Bareng ayatnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul sedikit-sedikit deh sama ibu-ibu mah ya. Halo calon ibu-ibu. Orang-orang yang mendeklar, yang menyatakan Tuhannya Allah tadi akan ikhlas enggak? Sumastakomu akan istiqomah enggak? Dari keikhlasan melahirkan istiqomah karena transaksinya jeung Allah, berbuat baik pada siapapun atas nama siapa? Allah. Sok masukin ke hati deh Pina, lo sok hitung-hitungan ke ikna teh. Ampun ke besti teh. Karena siapa? Ida aku ge usah mencintai dia ge karena Allah dah. Aduh. Subhanallah. Nah jadi ke situ anak muda. Emang Devina mencintai itu boleh enggak? Boleh? Boleh banget ada. Yang enggak boleh itu apa? Ada. Cintanya lebih dari Allah. Kadarnya jangan melebihi. Kalau Allah enggak ridho putusin enggak? Putusin dong. Cinta ke Allahnya harus di atas segala-galanya. Allah, Rasul, guru itu. Gurunya guru yang mana dulu yang benar. Orang tuanya orang tua mana dulu yang benar. Ntar ada sesinya ya. Spesial buat kamu nanti. Surat At-Taubah ayat 24 spesial. Tuhan kita siapa? Kalau bertuhannya Allah pasti ikhlas gak? Ikhlaslah memurnikan ibadah karena Allah tuh namanya Rabbun Allah. Kalau udah ikhlas bertuhankan Allah, apa-apa niat karena Allah, la maksuda ilallah, la matluba ilallah, sumastakomu, baru dia bisa istiqomah itu apa tadi? Tahapan istiqomah satu harus diketahui apanya dulu. Ilmunya dulu lah, biar apa diketahui ilmunya? Biar mengerti dan yakin. Lagi digedein nih jadi baskom. Lagi digedein nih jadi lautan. Biar apa? Biar nampung ilmunya harus digedein dulu konsentrasinya. Biar nampung. Kalau air hujannya ditadahinnya pakai gelas, ilmunya segimana? Segelas. Kalau yang ditadahinnya sebaskom,
Sebaskom. Ini ilmu Allah nih mau dikucurkan, nih wadahnya dulu dong, gedein. Siap tidak? Halo anak muda, siap tidak? Siap atuh, siap gerak. Pertama, untuk istiqomah itu apa dulu? Ilmu, supaya mengerti dan yakin. Sesudah ilmu mengerti dan yakin, diapain tadi? Dicicipi, diamalkan, sudah dirasakan sesuai selera, dan dia bertestimoni keluar dari hati yang paling dalam. Istiqomah gak? Berlangganan istiqomah gak? Nah gitu, istiqomah itu berlangganan. Konsisten dia terhadap kebaikan, kebenaran, karena dia sudah mencicipi. Setelah tahu ilmunya, dia cicipi dan benar-benar dirasakan. Harus begitu kalau beriman deh. Oke? Nah itu namanya beriman sampai takwa. Takwa itu sampai mencicipi. Kalau hanya pengetahuan gak dicicipi, belum sampai takwa. Sedangkan masuk surga itu harus beramal, beribadah, taatnya sampai takwa. Kalau gak takwa, mampir dulu. Mampir dulu kemana? Na'udzubillahi min dzalik, ke neraka. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Istiqomah. Istiqomah itu sama dengan sabar. Sabar terhadap taat, sabar menjauhi maksiat, sabar jika dikasih musibat, namanya juga di dunia tempat ujian. Itu framing dunia 2135. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tenang aja di dunia sementara rarujit ya. Kita fisik mau kayak orang tinggi, semampai, semeter tak sampai malah, alias pendek. Standar manusia tinggi, langsing, mancung, putih, cantik. Kalau bisa pesen mah semua manusia pesen gitu. Bener gak? Mau kaya mau miskin? Atau semuanya mau kaya? Kalau rumah tangga mau harmonis gak? Ya kalau bisa mah, tapi ternyata kan kenyataannya gak gitu. Ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan fisik, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keilmuan alias bodoh, maaf. Maksud bodoh di situ teh, ya udah susah gitu mengerti ilmu teh. Ada yang ke Allah dikasih jabatan, diprestis, penghargaan, itu ujian semua, belum tentu lulus. Belum tentu Allah berpihak ke dia. Amal insanu idam mabdalahu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akroman. Jangan menyangka Allah memuliakanku, jangan dulu. Kalau kenikmatannya tidak disyukuri, kalau musibatnya tidak disabari, mau lulus, gak bisa jawab soal, tetap nilainya 0. Nilainya apa? Yang lulus di hadapan Allah teh kasih nikmat, syukur, kasih musibat, sabar, udah sama-sama nilainya 100. Bener gak? Nah, jangan terlalu bereforia dan bangga hanya karena dikasih nikmat. Nikmat sehat, nikmat diberi ilmu, nikmat kaya, nikmat jabatan, nikmat pujian. Belum tentu di hadapan Allah mulia kalau gak disyukuri. Kalau gak dikembalikan pada pemiliknya siapa? Allah. Tuh anak muda harus punya pribadi begitu tuh. Masih muda berlian tuh rohaninya. Amin. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lama banget mau nyampe ke situ ya. Baru turun malaikat kalau ibadah sudah sampai istiqomah, ketahui ilmunya, dicicipi, diikhlaskan, diistiqomahkan, baru malaikat turun. Kata malaikat bilang begini. Apa ucapan malaikatnya? Bisikan malaikatnya apa? Tiupan malaikatnya? Allah takhofu. Apa katanya? Kalau malaikat kelihatan gak? Enggak, padahal ini yang istiqomah halaqah subuh nih, amin. Ini dibisikin nih sama malaikat nih. Allah takhofu, jangan ngerasa takut urusan dunia. Halo? Ada orang yang ngeluarin uang untuk ibadah haji 100 juta. Ada orang yang ngeluangin waktu buat ngaji, ngerasa rugi. Padahal depina waktu dipakai ngaji itu wujud bersyukur. Bersyukur terhadap otak kita teh, jangan ditidurkan terus dong, nanti jumud. Apa jumud deh? Halo? Beku, kaku, pikun. Tapi syukuri otak kita dengan mengenal kebesaran Allah lewat ilmu-ilmunya. Kan disiplin ilmu banyak. Harus dicicil dong. Bener gak? Ini otak kita yang sehat gak disyukuri, gak dipakai belajar. Atau namanya gak bersyukur ke otak. Kata B.J. Habibie, otak kita bagikan 2 kali lapangan sepak bola. Apapun muat.
Hei, ke memori kita Quran 30 juz muat gak? Oh, dulu ada yang namanya masih hidup Dr. Zakir Naik. Dia jago Bible, dia jago pokoknya nama 12 versi, Matius, apa? Halo, versi-versi Yohanes, apalagi DLL. Taurat juga dia mengenal, apalagi Al-Quran yang pokok. Oh, 30 juz. Kalian mah juz. Juz apa tuh? Juz tomat. Juz jambu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah dikasih bisikan sama malaikat. Jangan takut, wala tahzanu. Jangan sedih. Hei, ngarana lagi di dunia sementara. Alah sakit hati mah bohongan. Perankan saja protagonis, antagonis. Gimana sutradara, bener gak? Lamun miskin tinggal sabar. Kalau miskin tinggal miskin kalian. Kalau miskin tinggal sabar. Kalau sakit tinggal, kalau kaya syukur. Kalau sehat, kalau berilmu, kalau banyak yang muji, kalau sebaliknya banyak yang hina, jangan caci maki, sabar. Kita pandai pencet tombol, ala takhofu, jangan takut di dunia. Wala tahzanu, jangan sedih. Ima sedih nate bukan malu dan takutku Allah. Ini mah sedih nate urusan dunia. Kenapa aku teh gak kayak orang-orang gak kayak aku? Kenapa aku mah badannya begini? Ada jerawat satu, wow, 50 jam. Padahal yang dilihatku Allah, manusia yang hatinya bersih ngelihat orang gak fisik kok. Bener gak? Ya kecuali orangnya yang sama tuh belum tahu hakikat dunia. Dunia mah bohongan apaan sih, cangkang doang ntar juga peot. Bener gak? Dimakan waktu habis gak? Halo, kulit Erika yang kencang, jangan Erika lagi dah. Kulit Frida yang kencang sekarang bakal peot gak nanti? Peot atuh Frida, wa manu amirhu nunakisu fil khalqi apalah. Udahlah sunatullah di dunia mah. Sekarang aja bangga-banggaan di catwalk. Non cenah? Aduh, badan yang ramping dan langsing dan nuh gitu lihat. Lah, emang udah jadi emak-emak bongkok. Dan manusia mah suka terjebak yang sekarang atuh rariweuh ya. Kaya apaan kaya nggak dipakai ibadah, nggak jadi jalan kemanfaatan. Bukannya ngasih beasiswa tuh ke SD, ke SMP, ke SMA banyak yang nggak bisa kuliah, bener nggak? Ini mah hayo dipakai shopping jeung healing. Bener nggak? Boleh apresiasi diri tapi sekali. Nah, jangan terus-terusan, banyak yang butuhin harta kita nih kayak Rasul dong jadi jalan kemanfaatan. Halo Oci, Oci lamun benghar bade ngabeasiswaan berapa orang? Bade ngasih anak yatim berapa? Sama doa apa? Biar mereka berbahagia, tidak putus asa dari rahmat Allah. Banyak Oci yang gak bisa beli beras. Ini mah hayo we Oci mah deo. Ada Oci kayak gitu Oci? Oci. Ayo we deo. Allah takhofu wala tahzanu. Jangan takut, jangan urusan dunia, urusan akhirat. Jangan takut, jangan sedih. Urusan dunia lah. Dunia apaan sih? Dana tuh dekat, akhirat itu nanti. Hayo di dunia mah berkarya. Gara-gara Oci sekali berarti sesudah itu mati. Jangan berani mati jika belum berarti. Cie. Itu adalah quote di pagi ini. Silakan jedak-jeduk ke status WA. Mahasiswa, ini teh dari pribadi Rasul. Sekali berarti sesudah itu mati. Jangan berani mati jika belum berarti. Oci, kalau kamu belum jadi apa-apa, belum jadi orang bermanfaat, jangan dulu mati Oci. Nah, mati dilupakan begitu saja. Orang mati itu harus meninggalkan jasa, legacy kebaikan. Kalau di dunia terpersembahkan yang terbaik dalam pengabdian. Tuh gitu aja. Halo, semangat pagi. Wah semangat pagi, semangat akhirat digaya ting. Ada, ini sok malu ngobrol-ngobrol akhiratnya. Lanjut, ayat terakhir. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ayo baca lagi tadi 4130. Ayo ujungnya apa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum. Ayo bareng baca artinya apa? Bergembiralah kamu dengan
Surga itu sekarang apa nanti? Gitu. Sekarang mah DP-nya doang, tenang dan bahagia. Lahumul busyra fil hayatid dunya, ada kebaikan, kebahagiaan, ketenangan di mana? Di dunia. Nah, di akhirat nanti kenikmatan yang sempurna, yang abadi. Itu teh bisikan malaikat. Buat apa? Buat orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Kan kita diciptakan gak main-main lah. Annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Jangan dikira kita tidak akan dikembalikan kepada Allah. Boleh senyum, boleh, tapi senyumnya jangan yang lalai. Senyumannya senyuman bersyukur. Ayo senyum. Aduh, senyumannya indah sekali ya. Pagi-pagi udah senyum-senyum, bersyukur. Orang yang gak bersyukur bisa senyum gak? Orang yang ngeluh itu cemberut aja. Kalau di surga itu senyum apa cemberut? Apa ayatnya? Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha. Tuh di surga mah senyum atuh. Mata yang di dunianya cemberut aja. Gak bisa bersyukur, kerjaannya ngeluh aja, sedih aja, takut aja. Itu teh tanda-tanda tidak akan jadi masuk surga. Kalau sedih dan takutnya karena takut siksa Allah, takut gak bisa ibadah baru. Kalau sedihnya hanya urusan dunia, yang apa sekarang? Buruk. Yang buruk mah buat orang yang tidak istiqomah. Aisyah, tidak istiqomah itu apa? Tidak istiqomah itu apa namanya? Nih lihat. Saudara punya apa ini? Ini apa? Ini teh Monas ini deh. Apa ini deh? Lihat ya. Berjalan, lihat tangannya lihat. Kalau berjalan ke Monas istiqomah tuh satu langkah nyampe nggak ujungnya? Tapi kalau yang orang maju satu langkah, mundur dua langkah, mundur lagi nyampe nggak? Nah itu teh lawannya tidak istiqomah, tidak konsisten, nggak akan nyampe tujuan, nggak akan nyampe sampai ridhonya Allah. Dipilih-pilih aturan Allah itu. Ya atukan susah, iya semuanya juga susah. Tapi kan belajar maksain. Jangan berdalih malas, semua juga malas. Ibadah mah gak akan ada yang cocok dengan hawa nafsu. Halo? Coba bacakan ayatnya. Gimana orang yang tidak istiqomah dapat bisikan siapa? Surat apa ini? Az-Zukhruf itu surat keberapa? Nah, sekarang Bu Feria buka surat berapa? 43 Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat 36, bisikan yang kedua, ini bisikan yang buruk. Bisikan iblis dan setan. Kalau tadi bisikan malaikat buat orang yang belajar konsisten, komitmen. Belajar, mengabdi, taat di jalan Allah, istiqomah. Belajar ikhlas. Sekarang orang yang tidak konsisten, terjebak, taunya kulit dunia. Dia kira kehidupan itu hanya sampai dunia. Dia tidak beriman adanya yang gaib, adanya akhirat, adanya apa, enggak. Coba bacakan ayat bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Adzikrir rahman uqayyid lahu syaitanan. Apa artinya bareng? Dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami membiarkan setan menyesatkannya dan jadi teman karibnya. Siapa yang jadi teman karibnya? Qarinun. Ayo bareng. Qarinun itu apa? Tabdil. Qarinun, dekat sekali. Ayo. Qarinun, dekat sekali. Besti. Nih, sudah punya apa lagi ini? Bukan Monas, sekarang ganti. Air susu. Apa jenah? Air susu. Pakai sa. Pakai sa, coba. Air susu. Air susu ya. Coba lihat. Air susu. Kalau air ini yang tadinya bening dicampur susu. Dicampur apa? Susu. Airnya bakal berubah enggak?
jadi warna apa? Putih. Kira-kira kalau ini bayangkan, udah dibayangkan, udah jadi putih, udah. Nah itu namanya subconscious mind. Alam bawah sadar tuh bisa merasakan. Coba sekarang kalian giniin lidahnya pakai jeruk nipis coba. Asem nggak? Nah itu namanya subconscious mind. Alam bawah sadar mah kalau pernah mencicipi pasti bakal kerasa. Nih. Udah kebayang ini berubah warnanya? Jadi air apa? Kira-kira ini air dan susu itu menyatu enggak? Hakikatnya terpisah atau menyatu? Terpisah, tapi seolah-olah apa? Nah itu korinun teh. Ngerti enggak? Jadi sangat dekat gitu, korinun teh dekat sekali. Nah itu teh orang-orang yang tidak istiqomah ibadah. Dipandu nate, dinakodai nate, dikomando nate sama jin korin. Itu harus dirukyah. Bisikan yang kedua, bisikan apa? Bisikan buruk. Bisikan buruk itu bisikan siapa? Setan, jin korin. Kalian sering dengar jin korin? Ya udah. Diri kita teh bisa ditemani jin korin. Kalau kita wa may ya'su an dzikrir rahman, berpaling dari mengingat Allah teh berarti tidak melaksanakan aturan. Kalau orang yang tidak melaksanakan aturan Allah, ingat ke Allah enggak? Ya enggak. Melanggar aturan Allah, tidak mengikuti rambu-rambu dari siapa? Saya gitu, menunjuk orang siapa? Jadi kalau saya lagi melanggar aturan Allah itu teh ditemani siapa? Dibisiki siapa? Jin korin. Ya, marah-marah, hasud, melotot, syirik, apalagi ujub, apa tuh penyakit hati tuh? Kemarin makanan iblis dan setan tuh ada berapa? 3. 1 apa? Dosa. 2 apa? Penyakit hati. 3 apa? Zolim. Tuh itu temennya jin korin. Itu wama ya'su tuh bikin berpaling dari aturan-aturan Allah. Tidak istiqomah dalam taat, tidak istiqomah dalam ibadah, apalagi ibadah sampai takwa. Dia mah orangnya ragu-ragu, apa cenah? Inkonsisten, tidak konsisten dia mah. Kadang ikuti Allah, kadang ikuti nafsu, kadang bertuhan Allah, kadang bertuhan nafsu, kadang bertuhan Allah, kadang ke makhluk, kadang mau dipuji ku Allah, kadang mau dipuji ku makhluk. Nah kita teh gini tiap hari teh perang. Kita belum bisa, jauh, masih sangat jauh. Tapi minimal kalau tahu ilmunya ya. Kita minta ke Allah, ya Allah istiqomahkan aku dalam ibadah. Biarkan yang membisiki aku itu adalah malaikat. Bukan siapa? Jin korin. Bukan siapa? Jin korin. Kalian mau ditemani jin korin, mau ditemani malaikat. Malaikat bisikannya apa tadi? Allah takhofu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum. Kasih penyemangat malaikat mah, udah istiqomah dina ibadah, jangan takut, jangan sedih urusan dunia. Hei, nanti ada kabar gembira namanya surga. Ayo, gaskeun, non cenah? Gaskeun ibadah sampai istiqomah. Jangan melehoy. Jadi istri semangat, jadi anak semangat, jadi mahasiswa semangat, jadi perempuan semangat takwa, jadi seorang istri semangat, jadi seorang ibu semangat sesuai posisinya masing. Tapi yang melehoy, non melehoy teh lemes, itu mah. Yang bisikinya siapa? Jin korin. Ada di surat apa itu? Surat berapa itu Az-Zukhruf? 43 ayat berapa? 36. Apa bunyi ayatnya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Si jin korin itu gimana? Dekat sekali. Besti. Kalian mengebesti jeung jin korin. Hei, bestinya mau malaikat mau jin korin? Malaikat. Closing terakhir surat Yunus 64. Ini mau enggak masuk 2 bisikan ya? Enggak, ini hasilnya. Kalau ibadah kita istiqomah nih ya dari 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumu busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah
Dzalika huwal fauzul azim. Ayo gimana artinya? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang istiqomah tadi beriman, orang istiqomah tadi bertakwa. Bertakwa gimana cara janji Allahnya di sini? Bagi mereka berita gembira di mana dalam kehidupan dunia. Jadi bahagianya di akhirat doang apa di dunia bahagia? Jadi gini kata Pridate, aku mah istiqomah dina ibadatnya naon akhirat doang, duniana dapat gak? Lihat ayat ini, dapat. Kabar gembira di dunianya dapat, ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan. Junjungan kita Nabi Muhammad capek enggak? Tapi mulia enggak? Terkenang sampai sekarang. Siti Hajar capek enggak? Siti Khadijah capek enggak? Tapi mulia. Karena dia milih capeknya capek yang bagus. Kata kalian, pilihan ada di kita. Mau capek yang mana? Emang berbuat buruk gak capek? Capek gak berbuat buruk? Punya penyakit hati, sakit hati, hasud, itu lang-lang ling-ling, itu kayak gitu, itu capek gak? Sampai stres di dunia, stresnya bukan urusan akhirat. Ke psikolog, ke psikiater, ke sana ke sini. Berobat sekarang, gak apa-apa, jangan putus asa. Tapi robah paradigmanya, mindsetnya, robah keyakinannya, robah keputusan dan tindakannya. Di dunia gak apa-apa capek, tapi capeknya urusan apa? Akhirat. Sok sing capek jadi orang ikhlas, sing capek jadi orang sabar, sing capek jadi orang syukur. Lahumul busro fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kebahagiaan menanti di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita dimuliakan di dunia sampai akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat bisikan malaikat, istiqomah dalam ibadah, jangan takut, jangan sedih, ada surga, surga dunia, surga akhirat. Nah, tatim bilhamdalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.